Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami cintai pemirsa di podcast BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah ini Jumat berkah banget buat kami karena pada hari ini, pagi yang cerah, pasca banjir, kita kedatangan tamu agung. Kami boleh menyebut beliau adalah Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Taufik DIE. Selamat datang Bapak di Nusa Tenggara Barat. Dan pada kesempatan ini rugi rasanya kalau kita tidak berbincang dengan beliau, menarik informasi dari beliau dan mencuri ilmu beliau bagaimana terkait dengan pengembangan kompetensi ASN. Izin Bapak sehat setelah delay. Terima. Berapa kali ke NTB Pak? Ya cukup sering beberapa kali. Cukup sering ya? Ya, ke BPSDM? Enggak BPSDM. Tumben berarti ini Pak? Ini tumben. Kunjungan pertama beliau ke BPSDM, mudah-mudahan meninggalkan kesan yang baik. Izin Bapak terkait dengan birokrasi atau ASN di era saat ini, bagaimana Bapak melihat kami ASN saat ini? Ya, terima kasih. Ini jadi ASN ini kan ujung tombaknya ya. Kalau kita bicara tentang sebuah pemerintahan, sebuah bagaimana bangsa bekerja, bahwa bangsa bekerja ini karena ada pemerintahan yang mengatur. Pemerintahan ini penggeraknya ya ASN, gitu ya. Jadi kalau kita bicara bahwa bangsa ini mau maju, mau bergerak, pemerintahnya harus bagus dan terutama ASN-nya harus berkualitas, gitu ya. Nah kalau kita bicara sekarang bagaimana posisi Indonesia ya di dalam persaingan global ya, kita mungkin sekarang belum optimal, tapi dengan visi misi presiden kita akan melakukan lompatan ya untuk memenangkan persaingan global dan regional. Tentunya ini harapan yang besar bagi ASN harus menjadi lebih baik lagi. Betul. Nah kita bicara tentang sekarang tengah perubahan-perubahan yang besar di dunia. Kita bicara tentang perubahan terutama teknologi, disrupsi inovasi yang merubah cara kerja semua organisasi. Nah ini yang tentunya ASN juga tidak bisa menghindari dari perubahan-perubahan itu. Betul. Makanya kenapa kemudian undang-undang ASN yang baru ya beda dengan undang-undang sebelumnya, peraturan-peraturan sebelumnya, di mana kok sebelumnya di Undang-Undang 5 2014 dan aturan turunannya bilang ASN berhak belajar pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran. Berhak. Sekarang tidak, wajib belajar. Nah ini ada filosofinya tadi ya. Dari berhak menjadi wajib. Dari berhak menjadi wajib. Wajib belajar. Ya. Mengapa? Karena saat ini kalau kita melihat bahwa kunci keberhasilan organisasi, mau swasta mau pemerintahan, adalah kuncinya dia belajar menjadi learning organization, kita sering mendengarnya. Ya. Tetapi intinya adalah bahwa dengan belajar ini adalah bagaimana kita menghadapi perubahan yang cepat, memenangkan sebuah tadi perubahan-perubahan tadi. Ya, dan untuk itu maka ini dalam hal untuk ASN dengan kewajiban belajar ini harus kita betul-betul manfaatkan agar menghasilkan pembelajaran yang berdampak. Betul. Terima kasih Bapak. Intinya poinnya adalah ASN itu bukan lagi dihimbau untuk belajar, tapi memang wajib untuk belajar. Betul, di tengah perubahan zaman. Iya, betul. Terima kasih sekali, ini menjadi catatan bagi kita ASN. Kalau ingin, boleh kita mengatakan Pak Kepala, kalau ingin melihat negara, kita harus melihat ASN-nya dulu. Betul. Betul. Sangat mewarnai negara ASN ini. Betul. Bagaimana ASN melayani, Pak. Itulah negara dilihat melayani. Betul. Siap, betul. Terima kasih. Itulah pentingnya ASN pemirsa, bagaimana citra Anda, itulah citra negara kita. Ya. Nah, karena itu bukan hanya anak sekolah yang wajib belajar jadinya Pak. ASN juga tetap harus belajar. Baik, terima kasih Pak. Dan saat ini kami sering mendengar salah satu dan sudah
putuskan dengan keputusan kepala LAN bahwa kita belajar tentang korpu, Pak. Iya. Korpu itu adalah Corporate University. Apa sih tentang korpu ini dan kenapa harus korpu, Pak Kepala? Terima kasih barangkali ini Ki, mohon kami dapat dikasih. Jadi ini kebetulan saya bagian dari tim menyusun undang-undang. Ya, ada sebuah perdebatan yang luar biasa ketika kita menetapkan dari hak menjadi wajib. Oh, kalau wajib itu berarti ada sanksinya dong, apa sanksinya dan seterusnya. Ya, nah memang untuk kemudian kita bilang apa namanya hak itu bisa ada 20 jam pelajaran, ada 60 jam pelajaran, ada 100 jam pelajaran. Kita bicara tentang organisasi-organisasi yang level global ya, kayak Google, Microsoft, ya, Amazon dan seterusnya. Mereka betul-betul menanamkan budaya belajar itu menjadi inti dari dinamika organisasi. Ya, contoh Microsoft ya. Microsoft itu ngerombak bagaimana caranya mereka semua dari mulai CEO, semua pegawainya ya untuk belajar yang mereka menerapkan namanya yang disebut dengan perubahan paradigma dari know it all menjadi learn it all. Know it all adalah mereka seolah-olah mereka memang rajanya dia. Microsoft merajai ya dunia software dan seterusnya. Dan ini menjadi sebuah ancaman bagi Microsoft sendiri ketika mereka merasa ngerti semuanya. Ya, makanya kemudian CEO-nya rubah, dia si Satya Nadella rubah dari know it all menjadi learn it all. Dari seolah-olah mereka ngerti semuanya, mereka merajai dunia software, kemudian seolah-olah menjadi nggak ngerti. Ya, ini sebuah perubahan yang besar. Learn it all artinya mereka harus belajar ulang lagi, belajar semuanya. Nah, tadi kembali, mengapa corporate university? Corporate university adalah sebuah pembelajaran terintegrasi, ya terintegrasi dari yang formal. Ya, kita bicara belajar itu ada belajar secara formal, ya, terstruktur, begitu ya, ada tatap mukanya, ada belajar mandiri, ada belajar melalui orang lain, kita bilang social learning, ada pembelajaran berbasis pengalaman, ya. Nah ini sangat terintegrasi. Tapi terintegrasi juga di sini adalah bahwa corporate university kekhasannya adalah dia melibatkan dari atasan paling tinggi sampai ke bawahnya. Semua belajar. Semua belajar. Jadi corporate university bukan nama lain dari Pusdiklat atau BPSDM, bukan. Bukan ganti nama ya Pak? Bukan. Tapi sistem baru. Tapi sebuah strategi belajar yang baru. Ya, atasannya sampai ke bawahnya semua terlibat. Yang kedua adalah tadi yang bagaimana belajar itu dari belajar formal yang ada di kelas, mau online, mau praktek, mau coaching, mentoring itu dilakukan terintegrasi. Untuk apa? Untuk menjabarkan strateginya organisasi. Ini yang penting. Ya. Jadi belajar itu harus mendukung bagaimana strategi organisasi. Makanya panduannya adalah bagaimana renstra-nya, bagaimana visi misinya, dan yang paling penting adalah bagaimana arahan atau kemauan si leader, ya, pimpinan ini. Makanya kemudian lah, bahasa kami. Tanpa ada pimpinan, ya, keterlibatan pimpinan, maka korpu ini tidak jalan. Karena korpu ini sering disebut dengan strategic learning, belajar yang sifatnya strategis tadi. Nah ini untuk para ASN sangat penting. Kita berhadapan dengan lingkungan yang berubah cepat, masyarakat sekarang sangat inovatif, ya, dan sebagainya. Kalau kita nggak strategis belajarnya, ya seolah-olah kita belajar hanya kemudian memenuhi aturan-aturan kepegawaian, tapi tidak berdampak. Ya. Berdampak. Betul Pak. Jadi memang arahan beliau tadi adalah belajar adalah inti organisasi. Betul Pak. Jadi kalau kita tidak belajar, kita akan ketinggalan. Karena ASN adalah pelayan publik. Tapi kalau yang dilayani lebih canggih, ini yang repot. Itu dia. Dengan perkembangan teknologi, masyarakatnya lebih canggih, ASN-nya masih stuck. Masih stuck. Dan birokrasi malah bukan menjadi pendorong perubahan, menjadi penghambat perubahan. Hanya karena ASN tidak belajar, jangan sampai birokrat menjadi penghambat
kemajuan. Terima kasih. Nah, ini banyak sekali quote kita, kalimat-kalimat penting, arahan beliau yang menjadi pegangan kita dalam mengabdi sebagai ASN di seluruh Nusantara. Kami merasa bukan hanya di NTB ya, ASN, bahkan arahan beliau ini nasional soalnya, berlaku untuk seluruhnya. Dan kami kemarin sudah mencoba melakukan sosialisasi tentang Korpu ini, Corporate University ini, ke sekretaris OPD Pak, sekretaris perangkat daerah, termasuk ke kepala subbagian kepegawaian. Karena kami berharap pagi ini Bapak akan memberi arahan ke kepala UPD-nya. Nah, kemarin kami dalam sosialisasi singkat itu pun kami menemukan kalimat-kalimat lucu, Pak. Ada yang bertanya, di mana kampusnya dibikin? Kok kampus kami ternyata universitasnya diterjemahkan sebagai membuat kampus. Masih ada karena ketidakpahaman, Pak. Jadi artinya momen ini juga menjadi ruang bagi kami untuk mensosialisasikan keputusan LAN tentang Korpu, termasuk juga memperbaharui sistem kami dalam memenuhi kewajiban kami untuk 20 JP. Barangkali demikian. Kemudian berikutnya Pak Kepala, ternyata kami masih melihat ada beberapa kepala daerah yang tidak care atau belum mengarah kebijakannya kepada Bangkom ASN karena menganggap tidak penting. Bagaimana menurut Bapak? Ya, ini memang tidak hanya kepala daerah, banyak pimpinan-pimpinan di birokrasi, bahkan di korporasi juga seringkali abai mengenai pentingnya belajar. Ya, jangan lupa bahwa setiap pimpinan itu justru tugas utamanya adalah mengembangkan potensi dari anak buahnya. Ya, jadi pimpinan datang dan pergi pasti, ya, dimanapun, mau pimpinan politik, pimpinan korporasi, dia tidak akan selamanya di situ. Tetapi yang dia akan pastikan adalah bahwa dia tugas utama pimpinan adalah membangun potensinya. Ketika dia pergi, dia akan meninggalkan sebuah legacy, organisasinya lebih maju, lebih kuat dan sebagainya. Ketika dia tidak memperhatikan pembangunan kompetensi, maka dia tidak melakukan pengembangan potensi di situ. Ya, tidak ada legacy, kemudian membangun infrastruktur yang kuat di organisasi tadi. Dan itu adalah bukan leader. Nah, ini kita harapkan tentunya, saya pikir ini setiap pimpinan saya yakin punya komitmen. Nah, mungkin yang dalam forum ini kita saling mengingatkan semuanya tentunya bahwa tugas utama pimpinan adalah justru salah satunya membangun kapasitas organisasi. Baik, terima kasih sekali Bapak atas arahannya, informasinya. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi kami undur diri, kita akan bertemu dalam pelantikan APWI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.